Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Donald Trump, sosok yang selalu berhasil menciptakan kehebohan di dunia politik dan ekonomi global. Kali ini, kita bakal bahas topik yang bikin heboh. Trump nyatakan BRICS mati. Ya, kalian tidak salah dengar, BRICS sudah mati, menurut Trump. Tapi apa sebenarnya makna pernyataan ini? Yuk, kita kupas tuntas. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu BRICS. Mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu, BRICS merupakan kumpulan negara dengan jumlah penduduk mencapai hampir setengah dari populasi dunia. Di dalamnya terdapat negara-negara besar seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Selain itu, ada juga negara-negara lain seperti Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab yang ikut meramaikan panggung global ini. Tujuan utama BRICS adalah untuk memperkuat kerjasama antar anggotanya, menjalin dialog politik yang konstruktif, serta saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Nah, disinilah letak kontroversinya. Dalam sebuah pertemuan di ruang oval, Trump ditanya mengenai sikapnya terhadap BRICS, dan alih-alih memberi jawaban yang biasa-biasa saja, ia melontarkan pernyataan yang mengejutkan. BRICS sudah mati, katanya dengan tegas. Trump pun melanjutkan, mereka ingin bermain-main dengan dolar, dan jika mereka mencoba, tarif 100% akan langsung saya kenakan. Pernyataan ini pun langsung menciptakan kegemparan, karena tidak hanya mengguncang tatanan ekonomi dunia, tapi juga memancing debat sengit di kalangan para analis dan pengamat politik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pikir sejenak. Apa yang membuat Trump begitu yakin untuk menyatakan BRICS sudah mati? Apakah ini sekadar retorika politik belaka, atau memang ada alasan mendalam di balik pernyataan tersebut? Menurut Trump, blok BRICS ini ditempatkan di sana untuk tujuan yang buruk, dan kebanyakan orang bahkan tidak mau membicarakannya. Mungkin bagi sebagian orang, kata-kata seperti ini terdengar berlebihan. Namun jika kita gali lebih dalam, ada pesan penting yang terselip di balik retorika Trump. Kita tahu bahwa dolar Amerika selama ini menjadi raja dalam perdagangan global. Namun dengan semakin banyaknya negara yang tergabung dalam BRICS, muncul kekhawatiran bahwa ketergantungan pada dolar bisa menjadi bumerang. Negara-negara anggota BRICS mulai menunjukkan tanda-tanda ingin menjauh dari dominasi dolar. Mereka mengambil langkah strategis untuk menggunakan mata uang lokal atau alternatif seperti euro dan yuan dalam perdagangan mereka. Kenapa? Karena penggunaan mata uang sendiri diyakini bisa memberikan stabilitas nilai tukar, dan yang terpenting, memberikan kendali lebih besar atas kebijakan moneter tanpa harus selalu terpengaruh oleh fluktuasi kebijakan luar negeri Amerika. Mari kita bayangkan situasinya. Di satu sisi kita punya Amerika Serikat yang dengan kepemimpinan yang penuh kejutan seperti yang ditunjukkan oleh Trump, seringkali membuat keputusan ekonomi yang tidak terduga. Dolar naik turun karena saya tidak bisa diprediksi, katanya, suatu kali menekankan betapa tak stabilnya kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh sifat pemimpinnya yang temperamental. Di sisi lain, negara-negara BRICS merasa tidak nyaman dengan ketergantungan seperti itu. Mereka ingin memiliki kebebasan untuk menentukan arah ekonomi mereka sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada performa dolar yang bisa berubah seketika. Pernyataan Trump tentang tarif 100% juga membuka mata kita terhadap sebuah dinamika baru. Bayangkan jika suatu negara memilih untuk menggunakan mata uang lain dalam perdagangan, apa yang akan terjadi jika mereka bermain-main dengan dolar? Trump sudah memberikan peringatan keras. Jika kalian ingin bermain-main dengan dolar, bersiaplah kena tarif 100%. Ini bukan hanya ancaman ekonomi, tapi juga sebuah pernyataan bahwa Amerika bersedia menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempertahankan dominasi. Namun, apakah langkah ekstrem seperti ini akan berhasil membuat negara-negara BRICS kembali ke jalur yang diinginkan Amerika, atau justru mendorong mereka untuk semakin mengeksplorasi alternatif? Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah pernyataan Trump ini hanya sebuah strategi politik untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik, ataukah benar-benar mencerminkan perubahan mendasar dalam tatanan ekonomi global?
Di balik kata-kata provokatifnya, ada kekhawatiran yang mendalam mengenai masa depan dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia. Negara-negara BRICS yang memiliki potensi ekonomi besar, dengan populasi ratusan juta bahkan miliaran, melihat bahwa bergantung pada dolar yang fluktuatif bisa berisiko tinggi. Mereka menginginkan sistem yang lebih adil dan seimbang, di mana setiap negara memiliki kebebasan untuk mengatur kebijakan moneter sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Mari kita simak contoh nyata dari negara-negara BRICS. Negara-negara ini, meskipun menghadapi tantangan ekonomi masing-masing, justru mulai mengalihkan sebagian besar perdagangan mereka ke mata uang lokal dan alternatif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan stabilitas nilai tukar, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dolar yang kerap kali dipengaruhi oleh keputusan politik dari luar negeri. Hal ini merupakan langkah revolusioner yang menunjukkan bahwa dunia mulai beranjak menuju era multipolar, di mana kekuasaan ekonomi tidak lagi terpusat pada satu mata uang saja. Di tengah dinamika ini, muncul pula pertanyaan, bagaimana jika pergeseran ini terus berlanjut? Apakah kita akan menyaksikan era baru di mana dolar Amerika kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia? Atau mungkinkah pernyataan Trump hanyalah angin lalu, sebuah retorika yang tak lebih dari upaya untuk mempertahankan status quo? Banyak ahli ekonomi dan politik berpendapat bahwa pernyataan seperti BRICS sudah mati sebenarnya adalah cerminan dari ketakutan mendalam Amerika akan kehilangan pengaruhnya di kancah global. Di satu sisi, Trump ingin menunjukkan bahwa Amerika masih memiliki kekuatan untuk menekan negara-negara yang mencoba mengubah sistem. Namun di sisi lain, pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem yang lebih multipolar. Tak hanya soal ekonomi, pernyataan ini juga menyentuh ranah politik global. Bayangkan jika negara-negara BRICS semakin berani mengambil langkah strategis untuk menggunakan mata uang mereka sendiri, dampaknya akan sangat luas. Tidak hanya perdagangan internasional yang akan terdampak, tetapi juga hubungan diplomatik antar negara. Ketergantungan pada dolar selama ini telah menjadi alat pengaruh bagi Amerika, namun dengan adanya alternatif, kekuatan negosiasi di meja global pun akan bergeser. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Amerika siap untuk menghadapi kenyataan baru ini? Di balik segala kontroversi, kita perlu melihat dengan objektif. Memang pernyataan Trump tentang BRICS sudah mati terdengar sangat provokatif. Tapi jika kita telaah lebih jauh, ada benarnya pula bahwa dolar Amerika tidak lagi menjadi pilihan yang aman bagi banyak negara. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh kebijakan yang seringkali tidak konsisten membuat banyak negara mulai mencari alternatif. Disinilah letak tarikannya bagi negara-negara anggota BRICS untuk menjauhkan diri dari sistem yang terlalu bergantung pada satu kekuatan. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah strategis ini akan membawa dampak positif atau malah menimbulkan ketidakpastian baru di pasar global? Negara-negara yang memutuskan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar harus siap menghadapi tantangan sendiri, seperti fluktuasi nilai tukar yang mungkin tidak selalu menguntungkan dan tekanan dari pihak-pihak yang masih ingin mempertahankan status quo. Namun, di sisi lain, dengan memiliki kedaulatan moneter yang lebih besar, mereka bisa lebih leluasa menentukan arah kebijakan ekonomi dalam negeri tanpa harus terpengaruh oleh keputusan politik asing. Lantas, apa sebenarnya arti pernyataan BRICS sudah mati itu? Apakah itu hanya sebuah provokasi dari Trump untuk menegaskan kekuatan Amerika? Atau justru sebuah peringatan bagi dunia bahwa era dominasi dolar Amerika sedang diuji cobakan? Banyak pihak berpendapat bahwa pernyataan ini merupakan cerminan dari ketidakmampuan Amerika untuk mengontrol situasi ekonomi global yang semakin kompleks. Sementara itu, negara-negara BRICS dengan segala potensi dan tantangannya sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengukuhkan posisi mereka di panggung dunia. Di tengah semua perdebatan ini, satu hal yang pasti, dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Dengan semakin banyaknya negara yang mulai mempertanyakan keandalan dolar Amerika, kita mungkin akan melihat munculnya sistem ekonomi global yang benar-benar baru. Sistem di mana setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa harus tunduk pada kekuatan politik atau ekonomi dari negara lain.
Perubahan ini, meskipun penuh tantangan, juga membawa harapan baru bagi banyak negara yang selama ini merasa terpinggirkan. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Apakah pernyataan Trump tentang BRICS mati hanyalah omong kosong seorang pemimpin yang terkenal dengan gaya bicaranya yang kontroversial? Atau mungkinkah itu merupakan sinyal peringatan yang harus kita cermati dengan serius? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.